Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari IPS 1 dengan kelompok Aztek dengan saya Cila Suweza Ejipta. Saya Agape Putri. Saya Tejahaya Sita. Saya Fani Putri. Saya Naila Rahma. Di sini kami akan mempresentasikan peradaban Aztek. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama tentang pengertiannya, asal-usul, peradaban, kekaisaran, kepercayaan, runtuhnya, dan peninggalan Aztek. Suku Aztek. Aztek adalah peradaban Mesoamerika yang berkembang di kawasan tengah Meksiko pada zaman pasca klasik sejak 1300 sampai 1521 tarik Masehi. Masyarakat Aztek terdiri atas bermacam-macam suku bangsa yang mendiami kawasan tengah Meksiko, khususnya suku-suku bangsa penutur bahasa Nahuatl yang mendiami sebagian besar kawasan Mesoamerika sejak abad ke-14 sampai abad ke-16. Peradaban Aztek melahirkan sejumlah negara kota Altepetl. Kekaisaran Aztek merupakan konfederasi 3 negara kota yang terbentuk pada 1427, yakni Tenochtitlan, yaitu negara kota orang Meksika atau orang Tenochca, Texcoco, dan Tlacopan. Negara kota Tlacopan sebelumnya merupakan bagian dari Kekaisaran Tepanec yang berpusat di negara kota Azcapotzalco. Meskipun seringkali dijadikan sebutan khusus bagi orang Meksika Tenochtitlan, istilah Aztek juga digunakan sebagai sebutan umum bagi negara-negara dan kota-kota di masyarakat Nahua di kawasan tengah Meksiko pada zaman pra-Spanyol maupun pada zaman penjajahan Spanyol pada tahun 1521 sampai 1821. Asal-usul suku Aztek asal-usul suku Aztek tidak diketahui secara pasti, tetapi mereka diyakini sebagai suku nomaden yang berasal dari Aztlan, Meksiko Utara. Selanjutnya mereka tiba di Mesoamerika, yaitu Meksiko dan Amerika Tengah pada awal abad ke-13, di mana kedatangannya diperkirakan tepat setelah runtuhnya peradaban di Mesoamerika sebelumnya, yakni Toltec. Setelah melihat seekor elang bertenggeng di Tanah Brawa dekat perbatasan Danau Texcoco, suku Aztek memutuskan untuk membangun permukiman. Kehadiran elang tersebut diyakini sebagai tanda bahwa mereka harus membangun pemukiman di tanah tersebut. Selanjutnya ke peradaban Aztek. Letak geografis dan kondisi alam. Bangsa Aztek merupakan bangsa pengembara yang tiba di lembah Meksiko pada abad ke-3 Masehi. Kemudian mereka tiba di sebuah danau Brawa yang berada di sebelah selatan Texcoco. Di sana, bangsa Aztek memperoleh semacam wangsit karena telah melihat seekor elang dengan seekor ular di mulutnya yang sedang bertengger pada sebatang kaktus. Karena menganggap hal tersebut sebagai pertanda goib, para pendeta mengikrarkan bahwa pulau tersebut telah dipilih untuk bangsa Aztek oleh dewa-dewa mereka. Disitulah mereka membangun kota Tenochtitlan yang berhasil mengembangkan tradisi pertanian dengan mengubah rawa-rawa menjadi lahan subur yang disebut Chinampa. Kota Tenochtitlan yang didirikan oleh bangsa Aztek kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan ritual bangunan pemujaan berbentuk piramid banyak didirikan. Selanjutnya ada kondisi sosial politik. Bangsa Aztek adalah bangsa yang gemar berperang. Bagi mereka, perang merupakan bagian dari budayanya sendiri dan bagian dari sistem kepercayaan. Bangsa Aztek mendirikan sebuah kuil besar pada tahun 1320 di Tenochtitlan yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan tempat suci. Penguasa pertama wilayah tersebut adalah seorang raja dan pendeta yang bernama Tenoch yang wafat pada 1370 Masehi. Kekaisaran Aztek memiliki kesatuan tentara yaitu Ksatria Elang dan Ksatria Jaguar. Ksatria Elang merupakan kesatuan infanteri pada ketetaraan Aztek yang paling ditakuti.
Kesatria Jaguar merupakan ujung tombak dari ketetaraan Aztec. Mereka berpakaian jaguar melambangkan Tezcatlipoca, dewa tertinggi bangsa Aztec. Mereka meyakini dengan berpakaian jaguar, maka akan memperoleh keberanian dan kekuatan dari hewan tersebut. Senjata andalan dari para ksatria tersebut adalah makuahuit, berupa kayu yang sisinya diberi batu tajam. Selanjutnya ada politik. Nah, di sini ada gambar yaitu rajanya itu Tenok, dan selanjutnya ada kesatria elang dan kesatria jaguar serta senjata yang digunakannya itu makuahuit. Selanjutnya kita masuk ke ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Aztec memiliki seni bangunan atau arsitektur yang amat tinggi. Ketika bangsa Spanyol datang ke kota Tenochtitlan, Mexico City, mereka menyaksikan kemajuan bangsa ini. Di sini terdapat banyak bangunan-bangunan seperti aqueduct, tempat jalan raya menuju kota, jalan-jalan lebar, serta kanal yang melewati kota serta jembatan di atasnya. Bangunan-bangunan tersebut menggunakan teknologi tinggi menurut zamannya. Di pusat kota dibangun kuil-kuil besar sebagai persembahan kepada dewa matahari. Tinggi bangunan tersebut 30 meter, terdiri atas 3 angkat yang masing-masing tingkat memiliki 120 anak tangga. Dibangunnya jalan-jalan dan kanal-kanal yang lebar adalah untuk mempermudah lalu lintas orang dan barang dagangan. Dalam kegiatan perdagangan tersebut, mereka memperjualbelikan bebek, ayam, kalkun, kelinci, dan rusa. Arsitektur bangsa Aztec tergolong sederhana, lebih mementingkan fungsi daripada keindahan lahiriah. Di pegunungan, rumah orang Aztec terbuat dari batu bara yang dijemur, mirip batako yang kita kenal di Indonesia. Di dataran rendah, rumah mereka berdinding rantai-rantai atau batang padi yang diplester dengan tanah liat dan beratapkan alang-alang. Sebagai tambahan, pada tempat tinggi utama umumnya mereka mempunyai bangunan lain seperti tempat penyimpanan dan tempat seluruh keluarga untuk mandi uap. Orang Aztec yang kaya memiliki rumah dari batako atau batu yang dibangun mengelilingi suatu patio, yaitu ruang luas yang terbuka di tengah rumah. Kuil Aztec dan bangunan lain dengan dekorasi patung merupakan salah satu karya terindah di Amerika, tetapi hanya sedikit peninggalan karya arsitektur Aztec yang masih dapat ditemukan. Orang Spanyol telah memusnahkan kuil-kuil dan segala peninggalan keagamaan orang Aztec. Mereka bahkan telah menghancurkan kota lama Tenochtitlan. Bangsa Aztec telah mengenal tulisan piktograf yang mirip dengan hieroglif yang disebut Nahuatl. Soal tulis-menulis hanya dilakukan oleh seorang ahli dari imam terpelajar. Mereka menyimpan catatan di atas kertas yang terbuat dari kulit rusa atau kulit kayu. Hasil pertanian diolah di ladang-ladang pertanian adalah alpukat, kacang merah, dan jagung. Mereka juga membuat kerajinan dari emas dan perak untuk perhiasan. Dari kegiatan dagang dan jenis barang dagangan yang diperjualbelikan dan sarana penunjang yang dibangun para ahli, menyimpulkan bahwa bangsa Aztec memiliki tingkat kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Nah, ada beberapa gambar untuk lebih mempermudah dibayangkan. Nah, yang sebelah kiri ini adalah rumah di pegunungan, lalu yang tengah ini adalah Nahuatl, dan yang sebelah kanan ini adalah rumah utama keluarga untuk mandi uap. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke kekaisaran di peradaban Aztec. Semenjak abad ke-13, lembah Meksiko sudah menjadi pusat populasi yang padat dan pusat pertumbuhan negara-negara kota. Orang Meksiko datang belakang ke lembah Meksiko dan mendirikan negara kota Tenochtitlan di pulau-pulau kecil yang gersang di Danau Texcoco. Namun di kemudian hari menjadi suku bangsa yang paling berkuasa dalam perkuasaan 3 kaum Aztec atau Kekaisaran Aztec. Kekaisaran ini adalah sebuah kekaisaran pemungut upeti yang memperluas hegemoni politiknya sampai ke tempat-tempat yang jauh dari lembah Meksiko dengan cara menaklukkan negara-negara kota lain di seluruh Mesoamerika pada penghujung zaman Pasca Klasik.
Kekaisaran Aztec terbentuk pada tahun 1427 sebagai persekutuan negara kota Tenochtitlan, negara kota Texcoco, dan negara kota Tlacopan. Ketiga negara kota ini bersekutu demi mengalahkan orang Tepanek dari negara kota Azcapotzalco yang menguasai lembah Meksiko. Tak seberapa lama kemudian, Texcoco dan Tlacopan diturunkan derajatnya menjadi rekan junior dalam persekutuan, dan Tenochtitlan menjadi yang paling berkuasa. Kekaisaran ini memperluas jangkauan kekuasaannya dengan memadukan perniagaan dan penaklukan militer. Lalu Kekaisaran Aztec ini bukanlah sebuah kekaisaran teritorial yang mengendalikan sebuah wilayah dengan cara menempatkan garnisun-garnisun militer dalam jumlah besar di provinsi-provinsi taklukan, melainkan sebuah kekaisaran yang menguasai negara-negara kota bawahannya dengan cara membina persahabatan dengan penguasa-penguasa pembawahannya melalui perkawinan antar bangsa penguasa dan dengan cara menyebarkan ideologi kekaisaran ke negara-negara kota bawahannya. Negara-negara kota bawahan diwajibkan mempersembahkan upeti kepada Kaisar Aztec yang digelar Huey Tlatoani sebagai sebuah sasaitsat ekonomi untuk membatasi komunikasi dan perniagaan antar negara di sekelilingnya yang membuat negara-negara ini terpaksa bergantung pada pusat demi mendapatkan barang-barang mewah. Mandala kekuasaan kekaisaran ini membentang sampai jauh ke pelosok selatan Mesoamerika melalui penaklukan negara-negara kota yang terletak di pelosok selatan sejauh Chiapas dan Guatemala, serta mencakup kawasan Mesoamerika dari pesisir Samudra Pasifik sampai ke pesisir Samudra Atlantik. Selanjutnya kita memasuki tentang kepercayaan. Bangsa Aztec menganut sistem kepercayaan politisme atau menyembah banyak dewa. Mereka menyembah dewa-dewa alam seperti dewa matahari, dewa hujan, dewa bulan, dan dewa kesuburan. Dewa lainnya. Kosmologi Aztec membagi dunia menjadi 13 tingkatan di langit dan 9 lapisan di bumi atau dunia bawah langit. Pertama bertumpang tindih dengan lapisan bumi pertama. Langit dan bumi bertemu di permukaan bumi. Masing-masing tingkatan dikaitkan dengan dewa dan objek astronomis tertentu. Benda-benda langit terpenting dalam kepercayaan Aztec adalah matahari, bulan, dan planet Venus. Sebagai Aztec adalah matahari, bulan, bintang pagi, dan bintang senja. Di kota-kota besar, kekaisaran Aztec dapat ditemukan di kuil-kuil megah, istana alun, dan banyak patung sebagai wujud pengabdian kepada banyak dewa. Setiap berhasil menaklukkan sebuah wilayah, suku Aztec menambahkan semua dewa dari wilayah taklukan tersebut ke agama mereka. Suku Aztec meyakini bahwa kebantuan para dewa untuk keberlangsungan hidup mereka membutuhkan imbalan berupa pengorbanan. Bangsa Aztec sering mengadakan upacara keagamaan secara kolektif di kuil-kuil. Salah satu upacara yang identik dengan peradaban Aztec adalah upacara pengorbanan manusia. Mereka melakukan pengorbanan manusia secara massal di kuil-kuil. Selain itu, mereka juga melakukan kanibalisme dengan memakan jantung atau hati dari manusia yang dikorbankan untuk memuaskan dewa yang mereka sembah. Mereka meyakini bahwa pengorbanan manusia merupakan tugas suci yang wajib dilakukan supaya dewa matahari tetap memberikan kemakmuran bagi manusia. Upacara pengorbanan dilakukan di atas puncak piramida dengan cara mengambil jantung korban untuk pendeta. Selanjutnya kita masuk ke runtuhnya peradaban Aztec. Ya. Penyebab kemunduran. Bangsa Aztec mengalami kehancuran karena datangnya Spanyol. Dengan raja terakhirnya Montezuma II. Bangsa Spanyol banyak membunuh orang-orang Aztec. Mexico City, kilang-kilang minyak dan pembangkit-pembangkit tenaga listrik yang memompa polutan udara asam ke pantai Teluk Meksiko mengancam kelestarian lukisan-lukisan dinding atau mural batu di reruntuhan kota El Tajin yang berasal dari era sebelum kemunculan suku Aztec. Ya, langsung aja kita masuk ke peninggalannya. Yang pertama ini ada kuil piramida. Kuil berbentuk piramida yang tengahnya berlubang untuk memasukkan kurban, emas dan perak. Selanjutnya yang kedua ada konsep dewa. Ini tuh konsep kepercayaan menyembah dewa-dewa. Yang terakhir itu ada patung. Patung di kota Vera Cruz yang beratnya 30 ton sebagai perwujudan dewa. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.